Hati-hati, meski hari ini perayaan Idul Fitri sudah dimulai, tapi tidak boleh meninggalkan kewaspadaan karena ancaman bencana alam masih sangat besar. Kepada para pemudik yang masih melakukan perjalanan menuju kampung halaman, juga tidak boleh kehilangan kehati-hatian. Ahli spiritual Master Black Jet meramal akan banyak terjadi kecelakaan di jalan tol yang bisa sangat berbahaya. Setelah itu, bencana-bencana besar, mulai dari gunung meletus, longsor, hingga pergerakan tanah, juga menjadi ancaman serius. Lantas, benarkah di tengah semua bencana, kesengsaraan akan semakin menyiksa akibat krisis ekonomi? Mungkinkah dampak perang di Timur Tengah sampai ke Indonesia? Masa depan memang misterius dan penuh tanda tanya. Tak usah menerka-nerka karena was-was akan menerawang kehidupan selebriti serta mengungkap asmara, karir, dan peruntungan. Lebaran datang, tapi harus tetap waspada. Di Idul Fitri tahun ini memang tidak boleh kehilangan kewaspadaan karena tanda-tanda bahaya banyak bermunculan. Ahli spiritual Master Black Jade melihat banyak peristiwa menakutkan terjadi jelang, saat, dan pasca Lebaran. Bahaya paling menakutkan terutama akan menimpa para pemudik. Jadi, buat yang masih melakukan perjalanan pulang kampung, tidak ada pilihan selain berhati-hati. Hampir di semua moda transportasi, Master Black Jade melihat akan ada peristiwa mengerikan. Mulai dari darat, laut, dan udara bakal ada kejadian naas. Salah satu yang paling mengerikan adalah kecelakaan beruntun di jalan tol yang sampai memakan korban jiwa. Saya masih melihat di jalur atau moda transportasi darat akan terjadi kecelakaan beruntun di area tol yang memang rawan. Kemudian juga saya masih melihat akan ada situasi untuk moda transportasi laut. Ini akan terjadi suatu angin yang sangat kencang sehingga menimbulkan ombak yang begitu besar. Jadi memang harus diperhatikan untuk moda transportasi laut ini jangan sampai melebihi kapasitas muatan yang memang sudah ditetapkan. Lalu saya juga masih melihat di moda transportasi udara ini juga akan terjadi suatu kerusakan di dalam mesin pesawat. Akan tetapi hal ini saya melihat bisa ditanggulangi. Oleh sebab itulah diharapkan untuk para pemudik baik itu di moda transportasi darat, laut, dan udara benar-benar memperhatikan untuk tingkat safety-nya. Untuk di kendaraan darat harus diperhatikan kesehatan mobilnya, kemudian stabilitas emosi, kemudian juga harus dilihat kesehatan dari pengemudinya. Apabila memang sudah mengantuk, jangan dipaksakan untuk mengemudi karena hal ini bisa menyebabkan kecelakaan. Kecelakaan, terutama di jalur darat, tidak hanya terjadi akibat kepadatan dan kelelahan pengemudi, karena cuaca juga memberi pengaruh sangat besar terjadinya kecelakaan. Master Black Jade melihat akan terjadi perubahan iklim yang sangat ekstrem, sehingga muncul hujan dan angin yang mematikan. Belum lagi ancaman banjir, longsor, hingga pohon tumbang yang bisa menghambat perjalanan. Hal yang patut diwaspadai untuk para pemudik di tahun 2026 ini adalah perubahan cuaca yang sangat ekstrim. Jadi saya masih melihat di sini adanya curah hujan yang cukup tinggi disertai dengan angin yang sangat kencang. Apabila ada yang situasi seperti ini terjadi ketika Anda sudah mengemudi, jadi ini harus benar-benar diantisipasi. Apabila tidak terlihat pandangan di perjalanan, lebih baik menepi terlebih dahulu. Akan tetapi jangan menepi di bawah pohon, karena saya melihat nantinya akan ada pohon yang tumbang. Oleh sebab itulah carilah tempat aman untuk menepi apabila curah hujan sangat tinggi disertai dengan angin kencang.
Ini bisa menyelamatkan bukan hanya Anda yang mengemudi pada saat itu, tapi menyelamatkan juga orang-orang yang berada di sekitar Anda. Ini harus benar-benar diperhatikan apabila nanti Anda akan berkendara di moda transportasi darat. Kemudian juga apabila ada terjadi angin yang sangat kencang disertai dengan hujan yang lebat, untuk moda transportasi laut jangan memaksakan untuk melintas. Kondisi alam Indonesia memang sedang tidak baik, sehingga banyak memproduksi bencana yang bahkan tidak pernah bisa diramalkan sebelumnya. Cuaca ekstrim hanya satu di antara banyak tanda bahaya yang akan mengubah lebaran penuh kegembiraan menjadi lebaran yang beraroma duka. Beberapa daerah seperti Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur masih harus berjuang melawan banjir dan longsor. Sementara itu, Bali, Nusa Tenggara hingga Sumatera juga tidak luput dari ancaman serupa. Kondisi alam Indonesia untuk tahun 2026 ini masih terlihat cuaca yang sangat ekstrim. Beberapa daerah masih ada intensitas hujan yang sangat besar, kemudian ditambah lagi dengan angin yang sangat kencang. Saya melihat fenomena ekstrim cuaca di Indonesia ini masih akan berlanjut sampai pertengahan tahun 2026. Ini yang perlu kita waspadai bersama. Fenomena banjir masih akan terjadi. Kemudian juga ditambah beberapa pohon ataupun rumah yang tertimpa akibat adanya angin yang sangat kencang sekali saya lihat. Beberapa daerah juga akan masih mengalami hal ini. Saya melihat ada di Jawa Barat, kemudian Jawa Tengah, lalu juga ada di Jawa Timur. Saya juga masih melihat di daerah Bali, Nusa Tenggara, kemudian Sumatera. Tapi tidak hanya hujan, angin yang membuat banjir serta tanah longsor. Lebaran tahun ini juga akan diwarnai banyak kejadian besar lainnya. Fenomena sinkhole juga tidak boleh dipandang ringan. Karena kejadian ini bisa melebar kemana-mana. Nanti di Sumatera bermunculan lubang-lubang besar yang bisa sangat membahayakan keselamatan. Yang harus diperhatikan juga akan adanya beberapa tanah yang bergerak. Ini juga harus diantisipasi karena akan menyebabkan longsor di beberapa daerah. Saya melihat juga ini masih ada di daerah Jawa Barat, kemudian ada di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Ini memang harus benar-benar kita bisa antisipasi bersama. Paling tidak mitigasi bencana di sini harus kita lakukan dengan secara cepat dan juga tepat. Karena apabila ini tidak dilakukan, maka yang saya lihat di sini akan timbul korban jiwa. Oleh sebab itulah, marilah kita sama-sama belajar untuk bagaimana cara menyelamatkan diri kita maupun lingkungan kita apabila bencana ini terjadi. Selain banjir yang disertai dengan angin kencang, saya juga masih melihat ada fenomena lain yang akan terjadi di tahun 2026. Fenomena ini yang saya lihat adalah akan adanya beberapa titik sinkhole ataupun lubang besar yang tiba-tiba terjadi di beberapa daerah. Saya melihat di sini ada di daerah Sumatera. Ini yang harus benar-benar diwaspadai karena saya melihat juga di dalam sinkhole ini bisa meluas dan melebar. Fenomena munculnya sinkhole akan semakin berbahaya karena ditambah dengan datangnya air berlumpur yang menyembur dari perut bumi. Beberapa daerah di Pulau Jawa, dalam pandangan mata batin Master Black Jade, akan dilanda bencana semburan lumpur. Dampak paling buruk dari fenomena ini adalah gas beracun akan menyebar hingga membahayakan keselamatan masyarakat. Saya juga masih melihat akan adanya fenomena air ataupun lumpur yang tiba-tiba keluar
dari beberapa titik lokasi yang ada di Pulau Jawa. Ini juga harus benar-benar diantisipasi karena saya melihat lumpur ini akan muncul disertai dengan gas. Dan apabila warga masyarakat di sekitar tidak peka terhadap hal ini, kemudian menyalakan api, ini resikonya akan sangat besar sekali dan ini bisa menyebabkan hilangnya nyawa orang-orang. Jadi benar-benar harus diperhatikan. Apabila ada muncul lumpur di titik lokasi yang Anda diami, segera hubungi pemerintah terkait atau pemerintah terdekat agar bisa diantisipasi segera. Jangan nyalakan api terlebih dahulu. Karena di sini lumpur ini yang keluar disertai dengan gas alam. Jadi harus benar-benar hati-hati. Sementara itu, bencana-bencana yang sifatnya rutin dan terus terjadi di setiap saat juga patut diwaspadai. Misalnya saja gunung meletus yang kali ini bisa lebih besar. Beberapa gunung berapi aktif yang ada di Jawa, Sumatera, dan Sulawesi harus dipantau terus bergerakannya. Gunung Merapi di perbatasan Jawa Tengah dan Jogja menjadi perhatian Master Black Jada karena letusannya bisa sangat-sangat berbahaya. Gunung Semeru di perbatasan Lumajang dan Malang juga tidak boleh diabaikan karena letusannya juga sangat mematikan. Untuk tahun 2026 ini, saya juga masih melihat fenomena gunung api yang akan semakin erupsi. Saya melihat untuk tahun ini masih di area Jawa Tengah, Gunung Merapi, kemudian ada Semeru di Jawa Timur. Lalu juga ada gunung area Sumatera Barat, Marapi, juga akan erupsi di sini. Kemudian ada di daerah NTT, saya juga masih melihat, lalu juga ada di Sulawesi. Ini harus benar-benar diantisipasi karena Indonesia dikelilingi oleh Ring of Fire. Ketika salah satu gunung ini sudah erupsi, biasanya akan men-trigger gunung-gunung yang lain untuk ikut erupsi juga. Mitigasi bencana perlu dilakukan segera apabila erupsi ini terjadi. Lantas, benarkah di tengah banyaknya bencana yang datang, kondisi perekonomian juga akan semakin memburuk? Mungkinkah perang yang terjadi di kawasan Timur Tengah membawa dampak pahit bagi Indonesia? Gempuran bencana alam yang belum akan berhenti sepertinya semakin tragis karena banyak ancaman di luar alam. Salah satu yang paling mengkhawatirkan adalah terjadinya krisis ekonomi. Saat ini saja, ancaman kenaikan harga bahan bakar minyak sangat besar. Menyusul perang besar yang terjadi di kawasan Timur Tengah, konflik panas Iran melawan Israel dan Amerika bisa berdampak hingga ke Indonesia, terutama mengakibatkan terjadinya krisis yang serius. Kondisinya akan semakin mencemaskan karena bisa mendorong melonjaknya harga-harga kebutuhan pokok. Kondisi ekonomi Indonesia di tahun 2026 tentu saja akan berhubungan dengan kondisi atau stabilitas ekonomi ataupun stabilitas keamanan yang ada di luar negeri, yang seperti kita ketahui bersama, saat ini sedang terjadi perang di area Timur Tengah. Tentu saja ini akan berpengaruh banyak terhadap ekonomi Indonesia, karena salah satu arus utama perdagangan di laut itu sedang ditutup oleh Iran yang saat ini berseteru dengan Amerika Serikat, kemudian Israel. Tentu ini akan berdampak sangat besar sekali kepada Indonesia. Karena saya melihat di sini bahan bakar ataupun harga bahan bakar dunia akan meningkat secara signifikan. Tentu saja apabila hal ini terjadi, bahan bakar menjadi tinggi harganya, akan disertai juga harga-harga barang lainnya meningkat secara drastis. Anjloknya perekonomian nasional bisa menjadi lebih buruk jika terjadi inflasi. Dan celakanya, peluang terjadinya inflasi sangat besar. Jika sudah begitu, nilai tukar rupiah juga bertambah payah. Perang di kawasan Teluk yang belum ada tanda-tanda akan berakhir harus benar-benar diantisipasi. Tidak hanya oleh pemerintah, tapi juga rakyat. Semua harus mempersiapkan diri menghadapi krisis.
Ini akan menyebabkan suatu inflasi yang sangat besar untuk Indonesia ke depan. Apabila perang ini terus berlanjut, maka yang akan terjadi adalah kelangkaan dari bahan bakar tersebut. Ini yang harus benar-benar bisa diantisipasi oleh pemerintah. Apabila ini tidak bisa diantisipasi, maka rakyat Indonesia juga akan menerima dampaknya melalui ekonomi. Inflasi akan terjadi. Kemudian nilai tukar rupiah juga akan melemah yang saya lihat. Lalu harga-harga baik itu harga pangan, kemudian yang lain-lain juga akan meningkat. Sedangkan penghasilan dari masyarakat Indonesia ini sedang dalam tahap yang memprihatinkan. Kondisi perekonomian yang memprihatinkan sudah pasti berdampak sangat besar bagi kehidupan rakyat Indonesia. Ancaman kesulitan hidup sangat nyata di depan mata. Akibatnya bisa menjadi sangat berbahaya karena dampak krisis ekonomi bisa sangat kompleks, mulai dari ledakan pengangguran hingga meningkatnya angka kriminalitas. Kepada masyarakat luas, Master Black Jade berpesan untuk bisa menolong diri sendiri di tengah ancaman krisis ekonomi. Akibat adanya dampak ekonomi yang semakin menurun nantinya di Indonesia, perlu diperhatikan buat masyarakat luas agar supaya mulai saat ini bisa menabung. Kemudian juga apabila di daerah atau lingkungan sekitar Anda bisa untuk menanam beberapa sayuran, kemudian juga bisa menanam buah-buahan, itu segera dilakukan agar supaya apabila imbas dari peperangan ini mengenai diri Anda atau mengenai bangsa Indonesia, kalian sudah siap dengan apa yang kalian punya. Setidaknya kalian bisa bertahan dari kondisi ekonomi dunia maupun Indonesia yang tidak stabil ini. Perekonomian Indonesia memang sangat rentan. Makanya krisis ekonomi juga sudah mulai terlihat tanda-tandanya, termasuk dampak perang di kawasan Timur Tengah. Lalu, apa yang bisa dilakukan? Sesaat lagi, Was-Was akan mengungkapnya. Tetap like, subscribe, dan share, karena Anda patut was-was sebelum menyaksikan Was-Was. Semua memang harus bersiap menghadapi berbagai kemungkinan terburuk, terutama akibat krisis ekonomi yang membuat kehidupan semakin sulit. Master Black Jade menyarankan untuk meningkatkan kemampuan mempelajari hal-hal baru sehingga bisa menjadi skoci jika terjadi hal yang tidak diinginkan. Dengan mengupgrade kemampuan hingga memiliki keterampilan yang mumpuni, bisa menyelamatkan dari hantaman krisis. Kalian yang masih bekerja, segera untuk mengupayakan atau mengupgrade diri Anda dengan skill-skill yang baru untuk menjaga apabila sewaktu-waktu perusahaan tempat Anda bekerja tutup sehingga Anda harus di PHK. Apabila ini bisa dijalankan, Anda mengupgrade skill Anda, kemudian bisa melihat kondisi di lapangan, bisa melihat kesempatan yang lain, Anda sudah prepare dari sekarang. Ini bisa menyelamatkan kondisi keuangan keluarga Anda nantinya ketika beberapa perusahaan yang saya lihat akan banyak ini yang akan tutup akibat adanya peperangan. Anda sudah siap untuk menghadapi hal tersebut. Oleh sebab itulah, maka orang yang akan selamat di tahun ini adalah orang yang benar-benar jeli untuk melihat setiap peluang yang ada. Kemudian orang yang bisa bertahan hidup dengan apa yang sudah mereka punya saat ini. Lalu juga orang yang sabar serta ikhlas dan juga mempunyai niat baik, sehingga nantinya apabila mereka ada di dalam kesusahan, mereka akan dibantu oleh semesta. Maka eling lan waspada semenjak sekarang, Anda akan selamat di tahun 2026 ini. Lebaran tiba, tapi waspada tidak boleh ditinggalkan. Jadi hati-hati.
Karena di tengah kegembiraan Hari Raya Idul Fitri, ada ancaman rupa-rupa bencana, mulai dari banjir, longsor, gunung meletus, hingga berbagai peristiwa kecelakaan. Situasinya akan semakin sulit karena ancaman krisis ekonomi yang juga tidak boleh diabaikan. Maka, segeralah bersiap. Selebihnya, berdoa kepada Tuhan, memohon kekuatan serta perlindungan, agar selamat dari semua bencana. Pemirsa, saksikan terus Was-Was yang akan meneropong kehidupan para selebriti, tentunya hanya di channel YouTube ini. Dan pastikan untuk subscribe, like, dan share channel, karena Anda patut was-was sebelum menyaksikan Was-Was